Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita ya, akan ngebahas tentang wacana kebijakan WFH atau work from home bagi para ASN untuk menghemat bahan bakar. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Saudara, pemerintah sudah membahas wacana kerja dari rumah atau work from home bagi aparatur sipil negara ASN sebagai bagian dari penghematan dampak perang Iran. Kebijakan ini rencananya akan diterapkan sehari dalam seminggu. Lantas, apakah kebijakan ini akan efektif untuk menekan konsumsi BBM nasional dan apa solusi lain untuk menghemat BBM? Kita bahas bersama di pagi hari ini melalui sambungan daring. Sudah hadir melalui sambungan daring ada ekonom Indef Abra Talatov dan juga ada staf khusus Gubernur DKI Jakarta Ciko Hakim. Selamat pagi, assalamualaikum bapak-bapak. Selamat pagi, waalaikumsalam. Ya, saya mau ke Mas Ciko dulu. Mas Ciko, ini kan kalau pemerintah pusat sudah sepakat untuk akan menerapkan kebijakan work from home, tapi kemudian ini akan dilaporkan kepada Presiden dan rencananya akan diumumkan langsung oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Sejauh ini, Pemprov DKI Jakarta kesiapannya seperti apa untuk menghadapi WFH ini? Saya rasa Pemprov DKI Jakarta yang pertama, seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Pramono Anung, posisi kita adalah standby. Artinya kita menunggu arahan dari pemerintah pusat dan ketika arahan itu sudah keluar, pastinya kita langsung akan mengeksekusi itu. Dan rasa-rasanya ini suatu hal yang kita juga sangat cukup siap karena memang Pemprov DKI Jakarta sebelum ini seperti disampaikan oleh Pak Tito Karnavian tadi, seluruh Indonesia telah melakukan bekerja di dalam rumah atau bekerja from anywhere di masa pandemi yang lalu. Kan itu juga tahunan ya, bukan cuma beberapa bulan. Dan ini saya rasa bukan hal yang baru, tetapi prinsipnya ya kita tetap menunggu arahan pemerintah pusat. Sampai hari ini kita tetap bekerja seperti apa yang dilakukan oleh semuanya, yaitu kalau ASN sampai tanggal 27 ini memang masih WFH. Namun dari balai kota kemarin kayaknya semuanya udah pada masuk deh kalau yang di lingkungan balai kota ya. Kita lihat tempat-tempat lain. Jadi ini suatu hal yang bukan baru tadi disampaikan Pak Dito, dan bagi kami siap-siap aja. Oke, jadi berarti Pemprov DKI Jakarta dalam hal ini adalah standby dan siap mengikuti arahan dari pemerintah pusat terkait dengan kebijakan work from home ini. Nah, saya ingin tentunya ada beberapa pekerjaan yang memang tidak bisa dilakukan di luar kantor ya. Oke, untuk layanan publik. Oke, saya ingin ke Mas Abra dulu. Mas Abra, ini kan kalau kita lihat ya, potensinya akan sehari dalam sepekan. Nah, kalau dari Indef sendiri menilai, efektif nggak sih untuk bisa mengurangi konsumsi BBM kalau WFH-nya ASN itu sehari dalam sepekan? Atau seperti apa kalau dari kacamata Indef sendiri? Ya Mbak, jadi kan tujuan utama dari wacana kebijakan WFH ini kan untuk pengendalian konsumsi BBM, supaya penjualan BBM-nya, baik yang subsidi maupun yang non-subsidi ini bisa mengalami penurunan di tengah stok BBM nasional terbatas, dan di negara-negara lain sudah semua dalam situasi yang kritis. Australia, Filipina misalnya sudah mendeklarasikan darurat energi. Australia, ratusan SPBU juga sudah kehabisan stok. Jadi WFH ini saya pikir hanya menjadi salah satu cara aja Mbak, untuk menimbulkan ya sense of crisis kepada masyarakat juga. Gitu. Jadi kalau bicara efektivitas, tentu satu hari sangat tidak cukup, dan kita bandingkan dengan pengalaman 2020 ketika itu PSBB tahap pertama, pandemi COVID-19, itu kan dilaksanakan secara masif, kemudian juga lebih lama, dan ada paksaan, masyarakat tidak bisa keluar rumah. Saat itu saja ya penjualan BBM bisa turun 12,8%, premium turun 26%, Pertalite turun 6% di tahun 2020. Tapi memang kondisinya sangat jauh berbeda dibandingkan saat ini. Bagaimana cara memastikan pemerintah untuk bagi ASN tidak melanggar, tidak keluar rumah, tidak pelesiran tadi, apalagi kalau sampai WFH-nya hari Jumat. Jadi saya melihat ini sebagai sebuah kampanye yang mulai ditunjukkan pemerintah ke masyarakat agar sama-sama kita sadar bahwa nanti akan ada situasi kritis yang mungkin saja kita hadapi. Jadi masyarakat tidak boleh panik, tidak boleh terjadi panik buying. Dan tentunya harus ada strategi lain selain WFH tadi, Mbak. Nah, itu dia, harus ada strategi lain yang kemudian harus dipikirkan oleh pemerintah pusat. Kalau Anda menyebutkan langkah untuk work from home ini merupakan sense of crisis aja untuk jangka pendek, tapi harus ada backup plan jangka panjang yang harus segera dirancang oleh pemerintah pusat untuk bisa mengantisipasi ketika dampak perang ini masih berjalan secara panjang. Dari kacamata Indef, backup plan seperti apa lagi dari jangka panjang selain kebijakan work from home kalau dari Mas Abra? Ya, WFH ini saya pikir hanya sebagian kecil langkah untuk mengurangi konsumsi. Yang paling fundamental adalah pertama, pemerintah segera mempercepat reformasi subsidi BBM dari yang saat ini sifatnya terbuka menjadi targeted ataupun tertutup. Jadi kan Pertalite ataupun soal subsidi ini ada kuotanya. Kalau misalnya nanti tidak segera subsidinya targeted atau tepat sasaran, ini akan ada potensi over kuota. Apalagi nanti di awal April biasanya kan seluruh SPBU, Pertamina maupun swasta akan melakukan koreksi harga BBM non subsidi. Nah, sudah pasti nanti BBM non subsidi akan ada kenaikan dan disparitas harganya akan jauh. Nah, itu akan berpotensi meningkatkan migrasi konsumen yang non subsidi ke subsidi. Nah, over kuota itu bisa terjadi. Makanya yang pertama adalah pembatasan BBM subsidi ini hanya untuk masyarakat menengah bawah. Yang kedua juga, jadi kayak lebih tepat sasaran gitu. Jadi yang mampu itu membayar yang non subsidi supaya yang harusnya dibantu itu bisa terbantu dengan subsidi BBM yang telah diberikan. Kalau semuanya orang pada fokus ke yang subsidi, ya nanti ada yang nggak dapat gara-gara ya kuotanya emang sangat terbatas. Kalau misalnya nggak terbatas ya berarti secara finansial pemerintah tuh menanggung beban biaya yang sangat besar gitu. Jadi pembatasan kuota itu sangat penting ya bagi orang-orang yang pantas untuk mendapatkan subsidi tadi.
nanti bagaimana stok BBM nasional, karena kan nanti ada potensi disrupsi nih, supply baik crude maupun BBM. Jadi pemerintah juga mungkin di internal harus bisa memetakan kondisi darurat seperti apa, sehingga perlu dipertimbangkan adanya kuota pembelian. Misalnya ya, untuk BBM per hari itu Dibatasi dijatah itu satu ya. mobil 40 liter. Karena di beberapa negara sudah mulai ada, Mbak, dijatah per hari, per bulan. Nah, ini apa? Ini untuk bisa menghela nafas stok BBM nasional kita. Dan yang kedua juga, selain membatasi kuota per mobil, adalah mulai mengidentifikasi sektor-sektor mana yang diprioritaskan. Karena pada akhirnya ketika nanti stok itu mulai menipis, itu nanti seluruh sektor akan berebutan. Maka pemerintah harus sedini mungkin mengidentifikasi sektor-sektor strategis, misalnya logistik, manufaktur, ya. Dan itu kan mau tidak mau harus tetap terjaga suplai BBM-nya. Makanya harus mulai dipetakan sektor-sektor Tuh dan ya. Jadi selain dikasih kuota juga dikasih skala prioritas. Mana nih yang pantas untuk mendapatkan subsidi ini gitu supaya krisis energi itu bisa diminimalisir gitu ya dampaknya. Jadi yang misalnya yang transportasi yang berhubungan dengan distribusi itu nggak boleh ada yang namanya kan terhambat. Tuh bayangin kalau misalnya solar nggak disubsidi lagi nanti barang bakal naik kan gara-gara ya harganya juga ikutan naik gitu. Jadi karena biaya transportasi naik, distribusinya naik, nanti akan berdampak pada kenaikan harga-harga yang mungkin tidak terkendali gitu. Dan juga kuota ini juga penting gara-gara ya orang kan pasti berpikir ya, wah nimbun nih gitu ya. Itu juga bisa dihindari gara-gara dengan kuota yang diberikan. Jadi kan kalau setiap orang tuh apa ya belinya terbatas gitu ya, itu orang nggak bisa nimbun dalam jumlah yang banyak gitu. Jadi kayak misalnya wah setiap orang maksimal beli misalnya mobil itu 20 liter. Ya kalau misalnya ada yang mencurigakan lebih dari 20 liter gitu ya itu bisa misalnya kena denda ataupun bisa dihukum gara-gara ya mungkin bisa ditimbun gitu. Itu yang bisa dihindari gara-gara kebijakan kuota ya. gitu, Mbak. Jangan sampai nanti hanya segelintir kelompok yang mendapatkan akses BBM tadi. Oke, itu tadi yang Anda katakan bahwa memang ada beberapa hal yang perlu didetailkan lagi oleh pemerintah untuk jangka panjang, yang salah satunya tadi disebutkan ada pembatasan BBM bersubsidi, pembatasan penggunaan BBM, terus juga ada memprioritaskan sektor-sektor mana yang harus WFH, mana yang tidak perlu WFH, itu yang harus didetailkan lagi oleh pemerintah pusat untuk jangka panjangnya. Tapi yang kemudian menjadi pertanyaan saya ke Mas Ciko, kalau Pemprov Jakarta sendiri kan sebenarnya setiap hari Rabu ini sudah ada kebijakan ya bahwa ASN-nya harus menggunakan transportasi publik. Apakah nanti ke depannya akan ada penambahan hari? Tidak hanya hari Rabu saja, tapi mungkin hari Jumat atau hari Senin. Jadi tidak hanya satu hari untuk kemudian bisa melakukan efisiensi lagi untuk penggunaan BBM. Bagaimana? Ya, tentunya pertanyaan seperti ini sering banget dilontarkan kepada kami ya, dan ini suatu hal yang memang sebagai gebrakan dari Pak Pramono Anung dan Pak Rano Karno ketika pertama kali menjabat di tahun lalu. Dan tentunya penghematan BBM di hari itu, walaupun kami belum menghitung secara pasti, tapi yang bisa dipastikan pengguna Transjakarta itu naik ke 100.000 orang per setiap hari Rabu. Yang biasanya 1 juta pengguna menjadi 1.100.000, dan itu konsisten setiap hari Rabu naik. Artinya ada sekitar ratusan, mungkin hampir puluhan ribu kendaraan bermotor yang tidak beroperasi pada hari itu, dan rasa-rasanya ini juga adalah bagian dari penghematan BBM tadi. Yang pertama itu. Yang kedua, terkait dengan penambahan hari, sampai hari ini Bapak Pramono Anung dan Pak Rano Karno belum menyampaikan terkait hal itu, tapi mungkin saja rasa-rasanya. Tapi prinsipnya kami tetap menunggu bagaimana arahan dari pemerintah pusat terkait dengan berapa hari akan ada work from anywhere atau work from home, dan keputusan itu. Oke. Jadi memang transportasi umum tuh apa ya dianggap lebih efisien dalam menggunakan energi. Jadi satu mobil itu bisa mengangkut banyak orang dibandingkan dengan kendaraan pribadi gitu. Misalnya naik motor ataupun mobil pribadi itu kan satu orang mungkin diisi satu mobil diisi satu orang gitu kan, itu sangat tidak efisien gitu. Jadi mobil tuh kan berat, ada bebannya. Jadi kita bawa beban yang nggak ada isinya gitu ya. Jadi kayak itu yang dianggap kayak buang-buang energi. Nah makanya akan lebih efisien ketika satu mobil, satu kendaraan, satu alat transportasi itu mengangkut banyak orang, misalnya kayak kereta, mungkin bus gitu ya. Itu lebih efisien karena kalau kita lihat ya satu mobil tuh kan bisa ngangkut puluhan sampai ratusan orang gitu dalam sekali jalan gitu. Jadi lebih efisien juga dalam penggunaan energinya. Dan kita ketahui bahwa namanya udah disediakan fasilitas ya, kalau nggak digunakan buat apa dibangun ataupun dibuat. Jadi selain efisien dalam pembuatan energi tadi ya, penghematan energi, itu juga kita menggunakan fasilitas yang telah disediakan tadi oleh pemerintah gitu. Jadi digunakan juga supaya ya ada manfaatnya. Jadi buat apa kalau misalnya fasilitas umum dibuat tapi tidak digunakan sama sekali ya. Jadi itu efisiensi sama pemanfaatan sumber daya yang sudah ada.
Kan lagi apakah nanti akan ditambah untuk kebijakan tidak hanya hari Rabu tapi juga ada hari lainnya yang kemudian harus ASN untuk bisa menggunakan transportasi publik, termasuk juga ini menyiapkan transportasi publik agar masyarakat yang sebelumnya menggunakan kendaraan pribadi untuk beralih ke transportasi publik. Tentu ini juga harus disiapkan. Apakah nanti juga akan disiapkan bagaimana insentif-insentif, misalkan ada penurunan harga, ada diskon tarif ketika masyarakat ataupun para pekerja di luar golongan yang digratiskan begitu ya untuk transportasi publiknya. Jadi ada migrasi masyarakat yang biasanya naik kendaraan pribadi bermigrasi menggunakan transportasi publik, Mas Ciko. Jadi sebenarnya kan seperti Adisti mention barusan bahwa memang ada 15 golongan yang kita gratiskan untuk transportasi umum yang ada di Jakarta, LRT Jakarta, MRT dan Transjakarta atau Jabodetabek sekarang namanya, karena juga bukan hanya melayani dari poin Jakarta ke Jakarta tapi juga dari luar pinggiran Jakarta. Yang kedua, terkait dengan 15 golongan gratis ini sendiri pun belum begitu maksimal. Banyak yang masih belum mendaftarkan dirinya sehingga belum mendapatkan gratis ya, dari lansia, dari pekerja dengan penghasilan di bawah 6,5 juta, dari banyak lagi gitu ASN, kalau ASN udah pasti, tapi TNI Polri juga, tetapi banyak lagi golongan-golongan lain yang masih belum mendaftarkan dirinya. Dan kini dalam kesempatan ini juga kami mengajak untuk mendaftarkan diri karena sesungguhnya transportasi umum di Jakarta ini ketersambungannya sudah di atas 90%, sementara penggunaannya masih di bawah 25%. Jadi masyarakat ini masih belum terbiasa from point A to point B, biasa masih menggunakan kendaraan bermotor walaupun dekat gitu jaraknya ya. Kebetulan saya tinggal di Jakarta Mampang, Jakarta Selatan, itu banyak sekali yang pergi ke warung walaupun jaraknya nggak nyampe 300 meter aja naik motor gitu. Sementara sebenarnya ada mikrotrans misalnya, ada mini trans misalnya, dan juga masyarakat ini tidak harus berjalan lebih dari 500 meter untuk mendapatkan transportasi umum yang ada di Jakarta. Dan harapannya memang ini betul-betul harus dipikirkan bagaimana caranya kita sama-sama mensosialisasikan agar masyarakat menggunakan ini. Apakah nanti akan ada pengurangan lagi? Rasanya dengan kondisi ekonomi hari ini kita tetap berpegangan pada 15 golongan gratis dulu, Adisti. Karena kalau kita lihat dari 15 golongan gratis itu, Adisti, sesungguhnya hampir tiap rumah tangga itu ada 15 golongan itu. Ada lansia, ada pelajar, ada mahasiswa gitu ya. Dan sesungguhnya kan artinya hampir di setiap rumah tangga ada itu, dan pastinya itu akan mengurangi pengeluaran dari rumah tangga tersebut, khususnya juga terkait dengan pembelian BBM. Mudah-mudahan ke depan masyarakat mau untuk kemudian beralih secara total atau minimal separuh lah dalam seminggu untuk menggunakan transportasi massal. Oke. Gitu ya. Jadi kayak penggunaan transportasi umum itu pasti ada positif dan negatifnya gitu kan. Kalau misalnya yang negatifnya itu bisa diminimalisir, misalnya kayak dari naik transportasi umum itu biayanya lebih murah gitu kan, orang akan beralih gitu. Dan kalau misalnya transportasi umum tadi emang sudah menjangkau ke seluruh bagian atau ke seluruh daerah di tempat tersebut, itu juga akan lebih mudah digunakan kan. Kalau misalnya dulu itu kan, misalnya kereta itu kan terbatas, misalnya stasiunnya ada berapa gitu, terus berapa nih tempat yang bisa digunakan yang untuk transportasi umum tadi itu sangat terbatas. Itu juga bisa membuat orang jadi males gitu kan. Misalnya kalau naik transportasi umum nanti kita mau ke bagian-bagian tertentu yang terbatas gitu ya, aksesnya itu akan sulit gitu. Jadi kalau misalnya kenyamanan sudah ditingkatkan, kepraktisannya mungkin dari harganya secara ekonominya sudah ditingkatkan, jadi kalau dari keseluruhan itu sudah mumpuni, sudah tingkatkan semuanya sudah bagus lah, itu mungkin masyarakat akan lebih mudah untuk menerima atau perubahan tadi gitu. Jadi kayak dianggap menggunakan kendaraan umum itu lebih lebih nyaman gitu dibandingkan dengan kendaraan pribadinya gitu ya. Ataupun kalau misalnya kita lihat kayak dua arah juga gitu, selain memudahkan akses transportasi umum, itu bisa juga dibuat kebijakan yang menyusahkan orang itu menggunakan kendaraan pribadinya. Misalnya kayak harga parkir dinaikkan gitu ya, pajaknya, atau harga kendaraan pribadi juga bisa ditingkatkan juga gitu. Jadi orang tuh lebih malas menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan dengan transportasi umum gitu. Jadi lebih praktis, lebih nyaman, lebih murah gitu ya. Itu akhirnya orang akan beralih gitu ya secara alami ke kendaraan ini ya, yang umum gitu, yang publik, dibandingkan dengan penggunaan kendaraan pribadi. Rasanya 15 golongan dulu yang kemudian diprioritaskan untuk bisa dimaksimalkan begitu untuk bisa menggunakan transportasi publik. Nah, saya mau ke Mas Abra dulu, Mas Abra. Nah, apa yang kemudian perlu diperhatikan oleh pemerintah, tidak hanya pemerintah pusat tapi Pemprov lainnya, tidak hanya DKI Jakarta tapi semua pemerintah provinsi, untuk kemudian mengantisipasi dampak terhadap produktivitas, juga mendorong kebijakan lain seperti penggunaan transportasi umum yang tadi disebutkan dan juga pembatasan BBM bersubsidi? Iya Mbak, jadi tentunya WFH ini ya harus sifatnya terukur dampaknya. Jadi selain selektif ya, ASN maupun kementerian lembaga yang memang non esensial. Yang kedua, swasta juga ini sifatnya himbauan. Jadi tidak boleh purata karena tetap pelayanan publik harus diutamakan. Yang kedua adalah parameter keberhasilan. Nah, kalau saya mencoba membuat simulasi sederhana, misalnya taruhlah target pemerintah ya terhadap WFH untuk ASN ini 2 juta. 2 juta pekerja dengan asumsi satu hari misalnya kita bisa menghemat 2 liter. Karena ini skenario yang cukup moderat. Itu paling tidak 1 minggu itu bisa kita menghemat BBM itu sekitar 4,2 juta liter. Dalam 1 bulan 17,8 juta liter. Nah,
Dan kalau kita konversi ke nilai subsidi itu ada penghematan sekitar 30,4 miliar rupiah per bulan. Jadi kalau dari sisi nilai subsidi memang ya sangat kecil, hanya sekitar 30 miliar dalam satu bulan. Tetapi esensinya adalah setiap kebijakan itu harus bisa diukur keberhasilan. Jadi kan nanti WFH satu hari, entah itu hari Jumat atau hari Rabu, pemerintah harus bisa mereview dalam hari itu WFH kira-kira penurunan penjualan BBM itu berapa persen. Nah, ketika memang dianggap cukup efektif di minggu kedua, minggu ketiga baru nanti bisa jadi ada adjustment lagi, apakah itu harinya diganti ataupun ditambah hari, tergantung tadi efektivitas, karena sangat tergantung dengan kedisiplinan para pekerja juga. Nah, yang kedua selain WFH, tentu tadi selain Ya, jadi pentingnya dalam pengukuran tadi itu biar kelihatan ini kebijakannya itu seberapa efektif sih. Kalau misalnya efektif berapa persen gitu ya penghematannya. Kayak tadi misalnya 2 liter gitu ya. 2 liter dianggapnya itu penghematannya. Kalau misalnya dikalikan berapa orang nih yang menggunakan atau berapa orang yang menghemat, terus dikalikan berapa hari dilakukannya, itu nanti bisa kelihatan angkanya. Nanti angkanya kelihatan dikalikan dengan harga BBM yang harusnya digunakan tadi. Gitu. Oh, ini bisa sampai miliaran nyata penghematannya. Sehingga mungkin karena bagus itu bisa ditingkatkan programnya gitu, jadi terukur gitu, jadi kita bisa mengevaluasi kebijakan tadi apakah sudah bagus, apakah masih harus tingkatkan atau bagaimana gitu ya keputusannya, atau mungkin ada kebijakan-kebijakan lain yang harus mendukung kebijakan yang sudah diterapkan gitu. Jadi evaluasi itu penting untuk meningkatkan kinerja yang sudah ada. penggunaan kendaraan umum, masyarakat juga paling tidak sebagian bisa kembali ke kebiasaan yang lama, misalnya bersepeda ke kantor, Mbak, dulu kan ada bike to work. Bahkan kalau kondisi ekstrim, Mbak, di Kuba itu karena di sana energinya sedang krisis, itu masyarakat berjalan ke kantor dalam kondisi kritis. Jadi memang harus ada pilihan-pilihan bagi masyarakat. Nah, yang terakhir yang menurut saya juga menarik adalah perlu adanya percepatan penggunaan kendaraan listrik, baik mobil maupun motor listrik. Nah, contoh nih, Mbak, ada 7 juta pekerja ojek online. Nah, kalau kita simulasikan dari 7 juta itu per kendaraan dalam satu hari itu 5 sampai 10 liter BBM, kalau sebagiannya kita 20 sampai 30% saja kita arahkan untuk menggunakan motor listrik dengan dukungan pemerintah, itu bisa ada penghematan BBM sekitar 2,5 sampai 2,7 miliar liter per tahun. Dan otomatis juga pasti akan mengurangi subsidi BBM. Jadi memang harus ada diversifikasi penggunaan kendaraan dari berbasis BBM menjadi berbasis listrik, Pak. Itu sebagai cara untuk juga mengurangi resiko akibat krisis BBM ke depan. Oke, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus tetap adaptif begitu ya, beradaptasi. Ya, jadi energi alternatif juga harus disediakan sebagai opsi tambahan gitu, karena minyaknya sangat terbatas sekarang ya, masih nggak ada kejelasan gitu ya, masih belum stabil nih bakal selesainya kapan gitu ya konflik yang terjadi di Timur Tengah gitu ya, apalagi Selat Hormuz yang mungkin sekarang sedang tertutup gitu, yang 20% atau 1/5 pasar dunia itu terhambat di sana kan. Jadi energi alternatif juga menjadi salah satu pilihan gitu, karena ya listrik itu bisa tersedia tapi belum bisa diterapkan ke semua kendaraan gitu, karena energi yang digunakan mungkin sangat besar gitu, kayak misalnya truk gitu. Truk karena dia muatannya berat gitu ya, terus harus menggunakan energi yang sangat besar. Energi listrik itu belum bisa diterapkan pada mobil-mobil truk gitu. Jadi mobil truk itu emang harus pakai solar gitu, karena solar itu memiliki energi yang sangat tinggi dan dia tarikan mesinnya itu emang sangat kuat gitu. Jadi yang listrik itu disediakan untuk kendaraan yang ringan gitu ya, kayak misalnya motor, mungkin sepeda gitu ya, untuk membantu perjalanan orang tadi gitu. Jadi salah satu bentuk penghematan energi ataupun menggunakan energi alternatif ya, menggunakan seperti kendaraan listrik gitu. Dan juga kondisi yang saat ini terjadi begitu. Saya ingin tahu juga terakhir, karena menyinggung soal WFH ini kan sehari dalam sepekan ya Mas Ciko ya. Kalau jadi kita belum ada finalnya sebenarnya hari apa begitu. Tapi kemudian ada pengamat mengatakan kalau hari Jumat ya sama aja bohong, bisa jadi long weekend, bukannya di rumah malah di puncak di Bandung. Nah, bagaimana kemudian bisa menjamin bahwa ASN Pemprov DKI Jakarta benar-benar melakukan work from home, bukan anywhere? Kalau menjamin itu kan kita lebih berpatokan, kita berharap ada integritas daripada para ASN ya, itu aja sih. Kita kan nggak bisa pasang ankle bracelet misalnya untuk dengan GPS misalnya kan mereka berada di mana. Tetapi artinya tentunya kita akan tetap mengeluarkan aturan yang kemudian berharap dan juga meyakini bahwa sebagian besar dari ASN kita juga akan patuh terkait dengan itu. Dan mudah-mudahan apapun yang diputuskan oleh pusat bisa berdampak, dan semoga bisa segera juga keputusannya dikeluarkan supaya kita juga bisa bersiap. Dan saya rasa Pak Pramono Anung telah juga menyampaikan bahwa beliau juga siap mengeluarkan aturan-aturan lain yang mudah-mudahan bisa berdampak juga terkait dengan bagaimana pengurangan dari penggunaan BBM ini, supaya kita bisa mensupport secara nasional program yang dicanangkan oleh pemerintah. Oke, sanksi apa yang bisa diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta kepada ASN yang kemudian masih nakal nih ketika work from home, bukannya di home tapi kemudian di kafe atau kemudian justru malah liburan? Pertanyaannya apakah aturannya itu betul-betul WFH atau WFA, work from anywhere ya kan? Kalau work from anywhere ya kan saya rasa tapi boleh. kalau misalkan work from home? Nah, kalau misalnya work from home tentunya nanti pasti akan ada teguran ya, sifatnya pertama sesuai dengan aturan-aturan lah, akan ada bertahap terkait dengan itu. Biasanya kalau ditegur aja udah pasti biasanya patuh.
selama ini. Oke, baik. Saya ke Mas Abra. Mas Abra, terakhir Mas Abra, 3 poin kritis Anda untuk soal efisiensi BBM di tengah dampak perang Iran, Israel, dan juga Amerika Serikat kepada Indonesia. Ya, Mbak, jadi pesan penting yang harus kita sampaikan ke publik bahwa strategi diet BBM ini jangan sampai hanya bertumbuh pada WFH. Yang lebih penting adalah kesadaran bahwa kita harus bisa melakukan pengendalian perjalanan yang tidak perlu. Perjalanan menggunakan kendaraan khusus, kendaraan pribadi. Jadi kesadaran ini harus dibangun sehingga hemat BBM itu jangan kita maknai untuk membatasi kegiatan ekonomi. Jadi antara pembatasan penggunaan BBM jangan sampai dikontradiksikan dengan akan menurunkan produktivitas ekonomi. Jadi tetap ekonomi kita bisa akan tumbuh sepanjang masyarakat sadar bahwa kita harus mengendalikan konsumsi BBM yang tidak perlu, harus efisien, baik individu maupun di sektor bisnis, usaha, ya, logistik dan sebagainya. Itu pemerintah harus bisa memastikan penggunaan BBM itu efisien dan bisa cukup ya untuk di situasi kritis ini, sehingga pertumbuhan ekonomi tetap bisa kita harapkan sesuai dengan target sama-sama gitu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih. Nanti kita akan jumpa lagi di Gitu ya. Jadi kayak apa ya, di apa hemat tuh pengeluaran-pengeluaran yang dianggap sia-sia atau tidak efisien, kayak misalnya menggunakan kendaraan pribadi itu sangat penting juga. Jadi nggak cuma yang kerja itu pemerintah saja, yang ASN saja yang diterapkan, tapi masyarakat juga harus ikut andil dalam kebijakan seperti ini. Kayak misalnya kita apa ya, jalan-jalan gitu ya ke mana-mana menggunakan kendaraan, terus menggunakan BBM bahan bakar minyak lah pokoknya, itu dikurangi gitu ya, atau menggunakan kendaraan yang umum gitu ya. Jadi BBM-nya itu bisa dihemat secara keseluruhan. Jadi nggak cuma pemerintah saja, tapi masyarakat juga ikut andil dalam masalah seperti ini. Karena kalau misalnya udah terjadi krisis energi, itu bakal ngaruh ke mana-mana, termasuk masyarakat juga pasti akan yang paling terdampak lah pokoknya. Gara-gara ya kenaikan harga itu pasti terjadi gara-gara adanya kenaikan atau kelangkaan dari BBM tersebut. Ya, jadi mungkin yang bisa kita pelajari dari berita ini. Kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insyaallah.